Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan umat Islam semua di muka bumi ini mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di jilid 5 ini kita bertemu lagi dengan Bulia yang akan mendampingi kalian selama masih masa daring seperti ini, begitu ya. Nah, kita mulai lagi dari pertemuan perdana kita. Nah, masih ingat pertemuan perdana kita? Ada sebuah kisah. Ya, sebelum kita mulai kisah itu, mari kita berdoa dulu agar pertemuan kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam belajar nanti, ya. Silakan diangkat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa dengan khusyuk. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah siap menerima materi hari ini? Nah, silakan dibuka di halaman 1 dan 2 pada buku Wafa jilid 5. Di halaman pertama ada sebuah kisah, yaitu kisah Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan penjual susu. Nah, jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ada seorang pedagang, yaitu seorang ibu menjual susu kambing. Nah, suatu ketika hasil penjualannya menurun atau sudah banyak saingannya. Jadi saingannya itu karena banyak yang menjual kambing, akhirnya hasil yang diperoleh dari si ibu ini tidak begitu besar. Nah, si ibu ini punya seorang putri yang setiap hari juga membantu memerah dan menjual susu kambing tersebut. Si ibu memiliki ide, bagaimana kalau kita campur susu kambing ini dengan air. Kenapa? Agar hasilnya lebih banyak, sehingga dia akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Nah, tetapi apa jawaban si putri tadi? Putrinya menjawab, kita bisa saja berbuat begitu, ibu, tetapi akan ada satu yang mengetahui apa perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Yaitu adalah Tuhan kita semua, yaitu Allah. Nah, ternyata di balik pembicaraan ibu dan putrinya itu, Khalifah Umar
sedang berada di dekat rumah mereka berdua, sehingga Khalifah Umar mendengar percakapan mereka berdua. Nah, dari kisah tersebut, apa kaitannya dengan materi kita? Nah, kaitannya adalah ketika si anak memberhentikan atau menghentikan tindakan dari si ibu. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana caranya menghentikan bacaan atau ayat-ayat yang itu sudah harus berhenti atau diwakafkan. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara mewakafkan bacaan di dalam Al-Quran. Begitu? Siap? Mari kita buka di halaman kedua. Yang pertama, bila ada fathatain, jika diwakafkan maka dibaca panjang 2 harokat. Sekali lagi, bila ada fathatain, jika diwakafkan dibaca panjang 2 harokat. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita coba. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Libasan, wakafnya libasa. Jadi cukup 2 harokat. Libasa, gitu ya. Tidak boleh lebih panjang dari 2 harokat. Berikutnya, idza yaghsha, wakafnya idza yaghsha. Gitu. Mari kita baca baris pertama hingga baris keempat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Perhatikan nada hijaznya. Nada tinggi, kemudian nada rendah. Na 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 na. Na 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 na. Jadi tinggi, rendah. Perhatikan nada hijaznya, ya. Berikutnya baris kedua. Liyakunu lahum izza ta'uzzuhum azza. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha, wal-jibala autada, wa hadaiqa gulba. Begitu ya. Nanti belajar lagi di rumah. Ingat, hanya boleh mewakafkan fathatain dengan dibaca panjang 2 harokat saja. Tidak boleh lebih dari itu, ya. Begitu ya. Begitu dulu materi kita pada pertemuan perdana ini. Semoga kalian diberi kemudahan untuk belajar. Sebentar lagi Bulia akan kasihkan tugasnya apa dan bagaimana. Begitu ya. Ya, kita tutup majelis kita dengan doa khatmil Quran bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Silakan diangkat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dengan khusyuk bersama-sama. Abada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya
rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, jangan lupa kalian juga punya tugas ya. Tugas kalian. Nah, tadi di halaman 2 masih ada 2 baris yang belum dibaca. Nah, kalian rekam suara kalian di halaman 2, 2 baris terakhir ditambah dengan membaca surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil 6 ayat atau ayat 1 sampai ayat 6 ya. Jadi 2 baris terakhir di halaman 2, 2 baris terakhir di halaman 2 juga surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 direkam melalui voice note lalu dikirim ke Bulia. Begitu ya. Ditunggu tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.